Selamat pagi Bapak Ibu, salam guru penggerak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berikut saya sampaikan refleksi 4P. Refleksi 4P. P yang pertama adalah peristiwa atau fact. Yang kedua, feeling atau perasaan. Dan yang ketiga, pembelajaran atau finding. Terakhir adalah perubahan atau feature. Proses kolaborasi yang telah kami alami di dalam kelompok dalam menyelesaikan tugas berjalan dengan lancar, meskipun terdapat perbedaan pendapat karena keadaan sekolah antar teman tidak sama. Pembahasan mengenai kekuatan dan kontribusi nyata yang ada di pemangku kepentingan di sekolah menjadi menarik karena kekuatannya juga berbeda. Kita akhirnya menemukan kesepakatan untuk saling melengkapi. Dalam perbedaan ternyata kami menemukan kekuatan untuk menyelesaikan tugas. Kami bertukar pendapat dengan senang hati kepada teman-teman dalam kelompok yang sudah banyak pengalaman dalam dunia pendidikan yang menimbulkan semangat untuk terus saling bekerja sama. Perasaan yang muncul dalam pembelajaran, yaitu dalam kolaborasi antar kelompok adalah pertama ada rasa simpati karena ada anggota kelompok dalam keadaan tidak prima. Namun ada kebanggaan karena meski demikian beliau paling semangat dalam berkolaborasi. Kedua, kami yakin atau optimis setelah mempelajari modul dan berkolaborasi, para guru penggerak akan melakukan sebuah perubahan yang lebih bagus di lingkungan sekolah masing-masing. Pembelajaran yang didapatkan adalah yaitu pertama, dalam kolaborasi sebagai guru penggerak diharapkan mampu berkolaborasi dengan pihak manapun di dalam komunitas maupun di luar komunitas dalam upaya melakukan sebuah perubahan dengan memanfaatkan kekuatan positif yang ada pada tiap-tiap elemen. Kedua, dalam berkolaborasi, kita dituntut untuk saling menghargai dan tidak menutup diri atau terbuka dalam menyampaikan atau menerima pendapat orang lain. Tentu hal ini bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran, juga dalam komunitas atau sekolah. Yang ketiga, kesabaran. Untuk melakukan perubahan positif dan memperoleh hasil yang baik, tentu perlu proses, memerlukan waktu, tidak semudah mengedipkan mata. Jika saya ingin membuat perubahan dengan konsep inquiry apresiatif atau bakja, yang perlu saya pelajari adalah yang pertama, langkah-langkah bakja yang mendalam secara detail. Kemudian cara merumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam bakja, metode lain yang dapat dipadukan dengan bakja, pihak-pihak yang dapat diajak untuk berkolaborasi dalam bakja, kekuatan dan dukungan serta peran stakeholder. Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan perubahan tersebut, pertama, membuat rancangan perubahan. Kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah mengenai rancangan perubahan tersebut. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dan pemangku kepentingan. Membuat jadwal pelaksanaan. Membuat perubahan positif di dalam kelas dan meyakinkan pimpinan dan teman bahwa kita mampu melakukan perubahan.